Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini gua pingin ngobrol ringan ya, ngobrol soal konten terbaru dari Fabrizio Romano yang gua pikir menarik untuk gua angkat di konten gua. Pastinya gua apa ya? Ya buat ngobrol ringan amatiran lah soal nasib dua pemain Manchester United di bulan Januari. Ini cukup menarik karena ya di bulan Januari bursa transfer musim dingin akan dibuka. Manchester United bisa saja menjual, bukan cuma membeli pemain ya, tapi juga bisa menjual pemain, bisa juga meminjam pemain, bisa juga meminjamkan pemain. Langsung aja kabar dari Fabrizio Romano ini mengatakan dengan bergabungnya Ralf Rangnick sebagai interim dan selanjutnya akan jadi konsultan selama 2 tahun, ini sudah mulai ada pengaruhnya di klub. Paling tidak di sisi kebijakan pemain ya, terkait dengan transfer. Dan terbaru ini ada 2 keputusan terkait pemain ya, terkait 2 pemain yang akan diberikan update-nya. Langsung saja. Pertama ini adalah soal Diogo Dalot. Banyak jadi starter, pastinya Diogo Dalot ini di bawah Ralf Rangnick ya, di beberapa pertandingan terakhir bermain dengan baik, dengan kepercayaan diri yang baik pula. Dan sebenarnya menurut Fabrizio Romano, pemain seperti Diogo Dalot ini butuh lebih banyak menit bermain untuk bisa membuktikan dan juga meningkatkan kualitasnya. Manchester United akan mempertahankan pemain ini, Diogo Dalot, di bulan Januari. Kendati pun di bulan Oktober lalu, AS Roma sempat mendekati. Walau tidak ada kesepakatan, tapi AS Roma ini menunjukkan ketertarikan terhadap Diogo Dalot. Dan ini bisa saja terjadi karena Portugal Connection ya, di mana Diogo Dalot ini adalah pemain Portugal. Pelatih AS Roma yaitu adalah seorang Portugal juga, Jose Mourinho. Plus juga Sporting Director kalau tidak salah ya, Diogo Pinto ini juga seorang Portugal. Dan kalau tidak salah yang membawa Diogo Dalot ke Manchester United ya seorang Jose Mourinho. Dan menurut Fabrizio Romano, peminjaman Diogo Dalot ke AC Milan itu dinilai baik, dinilai cukup sukses juga. Oleh karena itu ini menimbulkan ketertarikan dari kubu AS Roma. Ditambah lagi bagaimana penampilan Diogo Dalot di Piala Eropa walaupun menitnya minim ya, dan juga beberapa kali di Manchester United. Musim panas lalu ditambahkan oleh Fabrizio Romano kalau Sevilla dan juga Borussia Dortmund pun tertarik untuk mendatangkan seorang Diogo Dalot. Ditambah waktu zamannya Ole Gunnar Solskjaer, ternyata Manchester United itu mengincar Kieran Trippier ya untuk dijadikan pengganti Diogo Dalot, sekaligus menambah skuad sebagai pesaing dari seorang Aaron Wan-Bissaka. Cuman ternyata tidak terjadi, dan bahkan sekarang ini dikabarkan Kieran Trippier ini masuk radar pemain yang diinginkan oleh Newcastle United. Jadi update pertama adalah seorang Diogo Dalot yang akan dipertahankan oleh Manchester United. Langsung aja tanggapan gue bagaimana ringan amatiran. Ya menurut gue dengan kualitas atau permainan yang ditunjukkan oleh Diogo Dalot paling tidak di 3-4 pertandingan terakhir, menunjukkan memang dia ini membuktikan kalau dia fight, dia ingin stay di Manchester United. Dan ya ini terlihat di permainan di atas lapangan yang cukup baik ya. Memang masih belum sempurna, tapi bagaimana terlihat banget adanya progres, baik itu dari menyerang maupun bertahan. Dia bisa mengawal sisi kanan dengan baik. Dia juga bisa so far ya, kalau menurut gue ringan amatiran, memainkan sistem baru, baik itu dari Michael Carrick maupun dari Ralf Rangnick dengan cukup fasih, dengan cukup bagus. Dan menurut gue ya sangat pantas sih seorang Diogo Dalot ini diberikan kesempatan lagi, artinya dipertahankan di kubu Manchester United. Pemain kedua yang akan dibahas adalah seorang Dean Henderson, kiper ya. Musim ini Fabrizio Romano memulai dengan musim ini David De Gea tampil sangat fantastis ya, dan cukup sulit untuk digoyang posisinya, walaupun musim lalu Dean Henderson juga bermain cukup bagus. Henderson ini dikabarkan ingin bermain di first team, tapi dia juga sangat respect dan juga sangat profesional. Artinya dia tidak membuat kegaduhan atau menimbulkan problem dengan ya dia ingin supaya tampil, tapi dia juga seorang profesional yang cukup baik. Jadi ya dia menunggu saja ya. Kendati pun gue ulangi, dia ini sangat ingin untuk bermain. Oleh karena itu Henderson ada kemungkinan untuk cabut di bulan Januari atau musim panas tahun depan. Tergantung bagaimana kebijakan transfer dari Manchester United untuk mendatangkan pemain. Karena
Ralf Rangnick menilai kalau kiper ini hanya 2 itu tidak cukup. Dia butuh paling tidak 3 atau bahkan 4 kiper dengan kualitas bagus di tim Manchester United. Ya, seperti yang gue pernah singgung di video gue beberapa sebelumnya ya. Ya gue juga sepakat karena apa? Terutama ya kalau ada kiper cedera atau absen, plus ditambah sekarang ini masih pandemi. Kita tidak tahu kapan akan siapa kena infeksi virus yang harus absen dengan minimal 10 hari kan. Dan kalau seandainya kan penjaga gawang itu cuman Tom Heaton dan juga David De Gea, ini juga sangat rawan. Sepertinya Ralf Rangnick ini kalau memang Dean Henderson cabut, dia harus dapat gantinya dulu. Kalau itu tidak ada ya sepertinya Dean Henderson akan tetap jadi cadangan dari seorang David De Gea dengan tetap aja sih menurut gue punya kesempatan untuk bermain ya. Terutama kan kita masih bermain di Piala FA. Menurut gue ini masih bisa dimainkan sih di Piala FA. Ya sebelumnya di Carabao yang menurut gue jadi ajangnya dari Dean Henderson, sayangnya kita sudah tersingkir ya di babak-babak yang cukup awal sebenarnya. Cuman ya again sih dan ya kalau gue melihat ini cukup realistis. Kalau memang Dean Henderson ingin cabut ya pastinya Manchester United akan berusaha untuk mencari gantinya dulu. Sebenarnya kan ada kalau kiper muda sih ya, gue tidak melihat karena kiper itu menurut gue sosok yang cukup vital. Kalau dikasih ke pemain muda terlalu banyak resikonya. Ya kalau dia pas penampilannya bagus, kalau tidak mental bisa jatuh banget. Namanya juga pemain muda. Tapi mencari pemain senior juga tidak mudah ya, yang mau dijadikan itu tadi cadangan. Dan menurut gue kita mendapatkan Tom Heaton itu sudah cukup bagus ya. Memang masih ada Ligren, tapi Ligren ini juga posisinya tidak jelas. Kenapa tidak dihitung oleh Rangnick ya? Artinya dia bisa aja kan bilang, oke, Dean Henderson cabut nggak apa-apa, kita masih punya 3 kiper, masih ada David De Gea, lalu seorang Tom Heaton, Ligren, dan 1 pemain muda lagi siapa. Tapi ternyata tidak. Rangnick pun juga tidak pede untuk memainkan mungkin ya, atau membuat si Ligren ini di hitungannya dia lah kurang lebih. Jadi again, menurut Fabrizio Romano, Dean Henderson ini ada kemungkinan cabut dari Manchester United. Dia tidak merinci apakah cabut permanen atau sebagai pinjaman ya. Hanya waktu yang disebutkan oleh Fabrizio Romano. Bisa jadi bulan Januari ini kalau Manchester United mendapatkan penggantinya, ataupun juga musim panas tahun depan kalau Manchester United juga mendapatkan gantinya. Masih cukup terbuka sih ya update tentang Dean Henderson ini. Kurang lebih demikian. Bagaimana teman-teman di rumah? Ada pendapat lain bisa langsung drop di kolom komen ya. Thanks for watching. Jangan lupa sholat, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.